Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau Iya. Mbak? Iya. Siap ya. Mbak Fatimah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Iya. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu di rumah gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Iya. alhamdulillah. Mbak Fatimah tadi mau sarapan? Sudah Bu. Dari rumah. Oh, sama apa Mbak? Sama-sama Skenzler. Sosis kandung, sosis sultan ya? Iya, ini tahu aja. Masak sendiri Mbak? Iya, masak sendiri dong. Masak sendiri, wah hebat ya. Alhamdulillah. Calon ibu rumah tangga kan? Buat dia yang lagi itu. Aduh, udah punya doi loh? Eh, Udah punya. Masih proses PDKT sih Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Bismillah doain ya Bu. Iya. Yang penting nggak di ghosting aja ya. Iya, semoga nggak nge-ghosting saya. Oke. Mbak Fatimah, bagus lah. Jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih, ya dijalanin aja gitu. Iya Bu, siap ya. Baik. Mbak Fatimah ini kok saya lihat dari raut mukanya ini senang banget gitu ya. Uang sakunya banyak pasti. Iya, alhamdulillah Bu. Iya, bener. Iya. Dapat berapa Mbak? Tahu aja. Tadi hari ini tuh diberi 50.000. 50.000 Mbak, banyak ya. Iya, Biasanya iya. berapa Mbak? Biasanya saya sekitar 10.000 sih Bu. Soalnya kan masih baru kelas 2 SMA. Oh, 10.000 gitu Iya. ya. Baru kelas 2. Mbak Fatimah tadi ke sekolah itu naik apa? Naik motor. Naik motor? Iya. Oh, mesti diantar jemput apa sendiri? Enggak Bu, saya mengendarai sendiri. Oh, gitu. Kalau biasanya itu uang 10.000 buat PP berarti ya? Iya, tapi kan kalau bensin ya Bu itu Iya. diisi dari orang tua. Oh, alah berarti 10 itu bersih buat jajan gitu ya? Iya, buat saya sendiri. Bagus lah kayak kalau kayak gitu. Tapi kendaraan lengkap? Lengkap. Maksudnya ada spion, terus kenapa juga nggak brem-brem gitu, enggak kan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, enggak. Bagus kalau gitu. Mbak Fatimah udah punya SIM? Belum. Belum punya ya Mbak? Belum, kan masih kelas 2. Oh ya, umurnya emang berapa Mbak Fatimah? Umurnya sekarang 16. Oh masih 16 ya? Iya. Oh berarti masih nunggu 1 tahun lagi biar bisa buat SIM gitu Iya. ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting itu kalau naik motor ke sekolah hati-hati, pelan-pelan, banyak kendaraan berlalu lalang kan kalau di jalan. Naik motor pada ngebut-ngebut, brem-brem dan gitu ya Iya, kan? sama. Terus juga ada truk-truk gandengan-gandengan gitu loh, ya kan banyak besar-besar, hati-hati. Truknya gandengan. Iya, masa Mbak Fatimah enggak gitu ya? Insya Allah segera. Oke. Alang-alang sepenting pelakon, Iya. gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fatimah karena telah bersedia datang kemari untuk bertemu Ibu gitu ya Mbak ya. Mbak Fatimah tahu nggak kenapa Ibu manggil Mbak Fatimah? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Ya makanya disuruh kesini gitu ya. Iya, tadi itu. Baiklah, sebelum melaksanakan konseling hari ini, marilah kita berdoa dulu agar diberi kelancaran sama Allah. Berdoa dimulai. Berdoa semasa. Gak nyaman duduk kayak gitu. Saya belum nyaman. Nyaman? Udah. Iya. Gini, saya itu cuma mau tanya Mbak. Kemarin itu kelihatannya Mbak Fatimah sibuk saat pelajarinya Pak Zainal. Mbak Fatimah itu ulangan mandiri. Pak Zainal. Iya. Saya sibuk. Waktu kapan sih Bu?
Kemarin hari Rabu. Saya yang di belakang kelas itu bukan Bu? Iya. Apakah itu ulangan mandiri? Bukan. Lalu Lalu ya di belakang kelas aja. di belakang kelas. Iya. Tapi kok kelihatannya sibuk gitu ya Mbak? Ya, ya sih Bu, sama temen. Gitu. Gini Mbak, di dalam bimbingan dan konseling itu ada asas yang kita laksanakan. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, ada asas kenormatifan, asas kekinian, dan yang terakhir di sini asas kerahasiaan. Jadi Mbak Fatimah nggak perlu takut kalau mau bercerita. Kemudian kalau saya tanya nggak perlu takut untuk menjawab, karena di sini saya akan menjaga apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Mbak Fatimah nggak perlu takut, nggak perlu risau. Orang lain juga nggak bakalan tahu apa yang sedang kita bicarakan, termasuk Pak Zainal gitu. Jadi apakah kemarin Mbak Fatimah ulangan mandiri? Enggak Bu. Ya, lantas adakah kegiatan lain? Ada. Ada. Kalau boleh tahu apa ya Mbak Fatimah? Main game sama teman-teman Bu. Oh, main Di game. belakang kelas. Main game saat jam pelajaran gitu ya? Iya. Itu Pak Zainalnya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Boleh nggak Mbak Fatimah cerita kok bisa sih Mbak Fatimah itu bermain game saat pembelajaran di kelas? Waktu itu ya karena saya suka game Bu, jadi ya makanya saya bermain game di belakang kelas. Apa yang mendasari Mbak Fatimah ingin bermain game saat di kelas? Ya jadi ya Bu, biasanya kan kalau saya jenuh sama pelajaran gitu loh Bu, jenuh sama pembelajaran, terus saya itu juga kalau pembelajaran tuh sulit, saya tuh kan nggak ada kegiatan, jadi ya udah saya lampiaskan ke game aja dulu gitu. Saya main game akhirnya. Berarti misalkan Mbak Fatimah itu belum terlalu paham atau bahkan nggak paham mengenai pembelajaran, terus Mbak Fatimah juga merasa kalau gurunya itu agak membosankan gitu ya Mbak, makanya Mbak Fatimah melampiaskannya ke game dengan bermain game seperti itu. Iya. Apa yang dirasakan Mbak Fatimah saat bermain game? Senang pastinya udah loh. Oh senang. Memangnya game apa yang sedang dimainkan Mbak Fatimah? Apalagi kalau hari game Mobile Legends Bu, kan Mobile zamannya Legends. sekarang Mobile Legends. Oh berarti berbayar ya? Iya. Oh alah, saya juga main game itu kok. Masa sih Bu? Iya. Lain kali kalau ada waktu senggang ya, maksudnya kalau hari libur gitu kita bisa main, oke? Oh, Terus iya. sering bareng. Oh iya. Mbak Fatimah udah dapet hero apa aja? Banyak Bu, udah dapat banyak dong. Udah dapet banyak ya? Iya, Mengenai game itu kan berbayar ya Mbak? Iya. Nah, Mbak Fatimah itu berarti kan harus beli kuota, Iya. iya kan? Iya. Berarti Mbak Fatimah setiap hari kan Mbak Fatimah bilangnya dapat uang saku 10.000. Iya. Nah, uang saku 10.000 itu dibuat jajan terus atau disisihkan buat beli kuota, atau beli kuotanya itu dapat dari mana Mbak? Ya, kalau beli kuota itu bisa dari orang tua juga Bu, karena kan fasilitas dari orang tua juga. Tapi untuk biasanya tambahan itu saya pakai uang saku gitu. Oh gitu. Iya. Berarti orang tuanya Mbak Fatimah itu memfasilitasi Mbak Fatimah dengan subsidi kuota juga gitu ya? Iya. Oh seperti itu. Berarti Mbak Fatimah juga suka game? Suka. Mbak Fatimah suka game. Itu Mbak Fatimah ceritanya bagaimana sih kok bisa suka game gitu? Mungkin terinspirasi dari apa atau bagaimana? Oh ya Bu, waktu itu kan saya buka-buka Gimana Mbak? Agak keras sedikit ya?
Oh iya, waktu itu kan saya buka YouTube ya. Buka YouTube tuh ada selebgram yang main game online. Nah, terus habis itu saya lihat tuh, itu kan di YouTube itu ada apa namanya, ada yang bermain sama ada gamenya. Nah, gamenya itu ditaruh di YouTube-nya si selebgram tadi kan. Habis itu saya lihat, nah yang selebgram tadi tuh mainnya tuh kayak asik gitu loh Bu, kayak asik. Nah terus aku lihat kan game yang dimainin sama selebgram tadi kan. Aku lihat kok kayaknya asik, jadi terus aku cari tahu nama gamenya tuh apa kan. Oh ternyata Mobile Legends. Ya udah, terus habis itu aku download Mobile Legends di Play Store gitu. Berarti itu awalnya terinspirasi karena seorang selebgram yang main game online tadi gitu. Iya, kayaknya tuh asik gitu loh. Mbak Fatima ini main gamenya itu udah berapa lama ya? Sekitar 2 minggu. Oh, berarti kan baru-baru saja gitu kan? Iya. Masih awal-awal gitu ya. Kemudian Mbak Fatima itu sehari bisa bermain game berapa kali? Banyak sih Bu. Banyak kali. Nggak terhingga. Akhir-akhir ini banyak. Oh gitu. Karena kan ya banyak makanya. Sekali main game itu bisa berapa jam Mbak? Aduh, kalau itu kayak kurang tahu Bu, soalnya kan tergantung gamenya selesainya kapan dulu, kan nggak menentu gamenya, nggak menentu jamnya. Nah berarti Mbak Fatima ini juga nggak tahu ya Mbak Fatima sekali main game itu berapa jam? Nggak tahu, karena kan tergantung gamenya selesainya kapan. Oh gitu. Nah sebelumnya nih Mbak, saya mau tanya, bagaimana sih keseharian Mbak Fatima di rumah? Maksudnya dari hari kemarin ya, nggak hari ini loh, kemarin mulai dari bangun pagi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, aktivitas apa saja yang dilakukan Mbak Fatima? Apakah game terus atau gimana? Oh enggak lah Bu, dari kemarin aja Ibu. Karena kemarin kan kayaknya saya masih ingat gitu kalau baru kejadian kemarin. Aktivitas saya yang pertama itu ya bangun subuh, tidur malam, bangun subuh. Setelah bangun subuh ya mandi, sarapan, breakfast, terus habis itu, nah waktu sarapan saya ya sambil main game gitu. Terus habis itu, setelah saya sarapan sambil main game, kemarin itu saya mau berangkat sekolah, saya mau berangkat sekolah, udah berangkat sekolah sampai sekolahan, pakai motor, udah, terus ke kelas. Nah terus, oh iya, kemarin kan itu kepagian ya Bu, saya kepagian sambil nunggu gurunya, sambil nunggu teman-teman datang juga, saya juga main game di kelas. Nah setelah itu kemarin itu pokoknya ada pembelajaran yang kalau saya nggak mudeng ya saya lampiaskan ke game, saya main game. Jadi saya di belakang kelas sama teman-teman saya. Terus habis itu setelah kemarin itu setelah pulang sekolah saya mampir ke rumah teman saya dulu, saya mampir ke rumah teman, terus udah habis itu saya pulang istirahat, sholat, makan, main game lagi. Soalnya kemarin ada hero yang belum aku dapetin Bu, tapi saya kemarin sempat berhenti sebentar Bu, karena kan udah sore jadi ngaji. Setelah ngaji saya lanjutin dong mainnya. Nah habis itu setelah itu kan udah sambil nunggu maghrib sama isya, sholat dulu, habis itu udah main game lagi. Nah kemarin itu ada PR dari pokoknya guru atau pelajaran, aku lupa ngerjain gara-gara aku main game gitu. Udah habis itu aku tidur, tapi aku tidurnya cuma sebentar toh, terus sekolah deh hari ini. Oh gitu, berarti banyak main gamenya ya Mbak ya? Iya. Seasik apa sih main game itu menurut Mbak Fatima? Ya asik lah Bu, karena kan emang hiburan juga. Ya nggak hanya hiburan sih, soalnya dia itu bisa dimainin.
Berarti itu kayak nyandu gak sih Mbak, menurut Mbak Fatimah? Kalau kita dapet hero A misalkan, tapi kita mau dapet hero yang lebih keren lagi, tingkat levelnya itu lebih tinggi lagi gitu. Mbak Fatimah kayak target Mbak Fatimah sendiri nggak sih? Aku harus dapet ini gitu. Iya, Gitu ya? iya. Jadi tuh kayak harus dapat hero-hero yang bagus. Kemarin kan baru dapat hero-hero yang biasa aja kan. Nah sekarang mau hero-hero yang bagus. Tapi beberapa ada yang udah bagus, tapi mau lebih bagus. Oke, berarti awalnya dapat hero yang biasa, kemudian dapat hero yang lebih keren. Ini Iya. mau yang jauh lebih keren lagi. Oke, Iya dong. Berarti ini bisa saya katakan Mbak Fatimah pro dalam main game online gitu ya. Oke, mengenai game online sudah pro. Kalau sekolahnya pro nggak nih? Nggak tahu, kurang kayaknya Bu. Oh, kurang. Iya. Kok Mbak Fatimah bisa mengatakan kurang? Ya karena saya merasa jarang belajar gitu loh Bu. Jarang belajar. Iya. Gitu. Oke. Tadi kan Mbak Fatimah di sela-sela, kalau di rumah sela-sela game itu kan ada ngaji juga gitu kan ya. Ada. Oke. Saya apresiasi kepada Mbak Fatimah karena mau ngaji juga gitu. Oke, bagus sekali Mbak Fatimah. Mbak Fatimah itu kan juga bilang kalau belajarnya itu kurang, maka sekolahnya juga belum aman, tidak aman bahkan gitu kan ya. Iya. Bagaimana sih sistem belajarnya Mbak Fatimah itu? Sistem belajar saya belajar kadang-kadang les waktu dulu. Kalau sekarang Kalau sekarang belajarnya gak tahu, kemarin aja saya lupa ngerjain PR. keasikan main game gitu ya. Iya. Berarti prestasi agak tidak aman ya. Prestasi itu agak tidak aman saat ini. Oke, mengenai prestasi yang tidak aman, kalau boleh tahu nih ya Mbak Fatimah, Mbak Fatimah cita-citanya pengen jadi apa ya? Jadi guru. Jadi guru? Iya. Guru apa? Guru PAI. Guru pendidikan agama Islam? Iya. Wah keren, bagus sekali Mbak Fatimah. Saya berpikir juga sangat cocok dengan Mbak Fatimah karena Mbak Fatimah kan tadi menyebutkan kalau Mbak Fatimah juga ngaji setiap sore, sholatnya juga dari cerita Mbak Fatimah tekun seperti itu ya. Guru digugulan ditiru, ngonten Mbak. Berarti harus jadi teladan dari para murid ya. Iya. Iya. Nah, kalau bermain game di kelas itu apakah bisa menjadi contoh untuk anak-anak, untuk murid-murid, untuk siswa-siswanya Mbak Fatimah besok? Menurut Mbak Fatimah? Saya pikir enggak ya Bu. Saya pikir enggak. Enggak. Iya. Oke, bagus sekali Mbak Fatimah itu sudah bisa menganalisis ya. Saya mau tanya lagi sama Mbak Fatimah. Mbak Fatimah tahu nggak apa dampak dari bermain game setiap saat? Ya kalau menurut saya dampaknya enak Bu. Dampaknya enak. Iya, Kalau selain dan itu, bisa terhibur. iya selain itu dampak negatifnya apa? Saya jarang belajar. Jadi keasikan main game. Oh gitu. Iya. Jarang belajar karena keasikan main game gitu ya. Oke, dengan cita-cita Mbak Fatimah ingin menjadi seorang guru PAI, tapi Mbak Fatimah suka main game gitu. Apakah dengan main game ini bisa membantu Mbak Fatimah untuk mewujudkan cita-cita Mbak Fatimah? Saya pikir enggak bisa. Jadi jauh kan cita-citanya? Iya. Ya benar sekali Mbak Fatimah. Mbak Fatimah saat ini menyukai game ya? Oke, Mbak Fatimah saat ini menyukai game. Andaikan nih ya Mbak Fatimah, misalkan Mbak Fatimah ini menjadi seorang gamers, ya kan? Seperti siapa selebgram tadi yang diceritakan Mbak Fatimah kan? Andaikan Mbak Fatimah menjadi seorang gamers, kira-kira apakah masa depan Mbak Fatimah itu sudah terjamin? Saya kira belum sih Bu, dan bahkan enggak. Kalau misalnya saya main game, cita-cita saya kayak mana ya nanti Bu? Enggak. Bagus sekali Mbak Fatimah sudah bisa menganalisis hal tersebut ya. Mbak Fatimah,
Sebenarnya itu bermain game itu boleh Mbak, asalkan ingat tempat dan juga ingat waktu. Nah, saat ini kan statusnya Mbak Fatimah masih menjadi seorang pelajar. Apakah Mbak Fatimah tahu apa tugasnya seorang pelajar? Belajar, sekolah, ya emang sekolah, emang belajar Bu, cari ilmu, terus ngerjain tugas, itu salah satunya. Udah. Ya, bagus sekali. Nah, mengenai cara belajar Mbak Fatimah tadi ya, apakah itu sudah dilakukan setiap hari? Kalau dulu, alhamdulillah setiap hari Bu. Setiap hari, Iya. gitu ya? Cuman sekarang agak renggang gitu. Agak renggang Iya, karena rasanya. males karena main game, gitu? Iya. Oke. Mbak Fatimah kan tadi kan bilangnya bercita-cita ingin menjadi seorang guru PAI. Iya. Nah, usaha apa sih yang sudah dilakukan Mbak Fatimah untuk meraih cita-cita Mbak Fatimah? Saat ini belum ada. Belum ada usaha gitu ya. Gitu. Lalu apa planning Mbak Fatimah sekarang untuk kedepannya? Planning saya tetap pengen jadi guru PAI Bu. Dimanapun caranya, pokoknya dengan jalan yang terbaik pokoknya. Oh, Yang gitu. buat saya baik ya saya lakukan. Itu aja lah Bu. Planningnya ingin tetap menjadi seorang guru PAI. Lalu kemudian bagaimana dengan gamenya tadi? Apakah masih tetap diteruskan atau bagaimana? Karena saya berpikir game itu kurang ada kaitannya sama pendidikan, sama cita-cita saya, dan bahkan nggak ada kaitannya sama cita-cita saya antara game untuk menjadi guru PAI. Itu kayak bertolak belakang banget menurut saya Bu. Jadi ya emang nggak ada yang ngaruhnya. Ya, pintar. Mbak Fatimah ini cerdas dalam menganalisis ya. Memang tidak ada kaitannya game dengan untuk menjadi seorang guru. Iya. Nah, bagaimana sih planning Mbak Fatimah ke depannya untuk mengubah masa depan Mbak Fatimah menjadi yang lebih baik, lebih cerah lagi? Oke Bu, planning saya yang akan saya lakukan untuk meraih cita-cita saya, dan saya emang cita-cita saya itu kan emang udah dari dulu Bu. Yang namanya udah dari dulu ya saya otomatis mempunyai keinginan untuk mewujudkannya. Jadi planning saya mau belajar. Ini kan juga mau UAS ya Bu. Ya. Jadi kan belajar terus ya mengulang materi dari kemarin yang belum yang aku nggak paham. Jadi di sini aku mau mencari kepahaman gitu Bu. Bagus. Lalu yang Mbak Fatimah kan tetap suka game nih ya, masih tetap suka game saat ini. Iya. Nah, rencananya itu game mau dihapuskan dari diri Mbak Fatimah atau bagaimana? Mau sampai kapan bermain game seperti itu? Yang saya katakan tadi. Kalau dihapus kemungkinan saya kayak kurang bisa Bu, tapi tadi bukan bilang kalau bermain game itu boleh, tapi tahu waktunya gitu. Jadi kan di situ saya mengurangi game aja gitu Bu. Mengurangi game. Mengurangi waktu bermain game. Iya. Gitu. Mau dikurangi berapa jam? Aduh, berapa ya Bu? Kalau malam nanti tak buat belajar. Kalau pagi ya kembali sekolah. Sorenya ngaji. Hari-hari libur lah Bu mungkin. Hari-hari libur. Iya, mungkin insya Allah bisa saya lakukan di hari-hari libur. Itu Bu, mungkin bisa malam minggu saya membatasi diri saya. Berarti
hanya malam minggu Mbak Fatimah itu mau bermain game tapi tetap dibatasi. Selain malam minggu itu tidak akan bermain game. Iya. Karena kan mengingat tujuan awal saya. Oh baik, gitu, bagus sekali Mbak Iya. Fatimah. Saya sangat mendukung apa yang diplanikan Mbak Fatimah saat ini. Oke, nah Mbak Fatimah, selain belajar nih ya, tentu harus dapat restu dari orang tua, iya kan? Kalau Bapak Ibu di rumah nih ya, apakah setiap hari juga mengecek Mbak Fatimah belajar kah atau bermain game kah, seperti itu? Untuk ngecek ya jarang-jarang, tapi ya dicek, cuman jarang-jarang. Oh seperti itu, baiklah. Dengan planning yang Mbak Fatimah buat ini, semoga bisa membantu Mbak Fatimah. Saya dukung dan saya yakin Mbak Fatimah bisa menjadikan diri Mbak Fatimah sebagai seorang pelajar yang baik, yang cerdas, yang santun, dan tentunya tidak bermain game saat jam pelajaran, gitu ya Mbak. Atau misalkan di hari kedepannya ditemukan sebuah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang melenceng dari planning Mbak Fatimah, mungkin kita bisa diskusikan kembali untuk dicari alternatif lainnya, seperti itu ya. Ya. Ini jam berapa ya Mbak? Jam berapa ya? Udah setengah 12. Udah hampir 1 menit lagi Bu. Ya udah, kalau gitu saya rasa cukup saja konseling hari ini ya. Apakah kita memerlukan konseling lanjutan? Mana ya? Ya nanti kalau saya ingin ya, insya Allah saya hubungi Ibu langsung saja ya. Mungkin bisa via online. Oke, siap. Saya tunggu kabar baiknya ya Mbak ya. Oke. Sebelumnya saya minta tanda tangan Mbak Fatimah. Ini sebagai arsip saya karena telah melakukan konseling dengan Mbak Fatimah. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya Mbak ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah saja sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dari tutur kata maupun perbuatan saya ini sangat tidak mengenakan, membuat hati Mbak Fatimah nggak enak ya, sangat tidak berkenan, mohon dimaafkan ya Mbak Fatimah. Terima kasih, saya tunggu kabar baiknya. Silakan bisa sholat terlebih dahulu, nanti baru mengikuti pelajaran. Oke Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Jadi saya punya semangat belajar lagi gitu. Siap. Kualitas Siap. Terima kasih. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Salam.